Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 106. Sejujurnya, Niu Er sangat gugup dan cemas membiarkan Tai Rusan pergi seperti ini. Liang tersenyum dan berkata, percayalah kepada orang yang Anda pekerjakan, dan jangan pekerjakan orang yang Anda ragukan. Kapten Tai adalah orang yang setia dan benar, dan jelas bukan penjahat yang mengingkari janjinya. Kita telah melihat apa yang mampu dilakukan orang ini. Anda membawa 8 Raja Vajra dan mencoba menggali seluruh tanah, tetapi apa yang terjadi? Mereka datang ke rumah Anda dalam beberapa hari. Jika kami tidak menjadi nama besar di daerah ini sejak dulu, saya khawatir kami sudah dijebloskan ke penjara sekarang. Bagaimana kami bisa punya modal untuk melawan orang lain? Ma Liu sangat menghormati Tai Rusan, dan takut Niu Er akan mengikutinya dan berkomplot melawannya, jadi dia bergegas datang. Niu Er, aku sangat menghormati Kapten Tai. Jika kamu diam-diam menyakitinya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Melihat Liang dan Ma Liu memiliki sikap yang sama, Niu Er terdiam. Dia menggaruk kepalanya dan menyeringai bodoh untuk menyembunyikan rasa malunya. Seperti dugaan semua orang, Tai Rusan tidak mengucapkan sepatah kata pun yang serius setelah dia kembali. Dia hanya mengatakan bahwa mereka yang turun dari Gunung Niutu adalah sekelompok kecil bandit dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kemudian dia juga mengatakan bahwa dia ingin membantu mengintegrasikan para pemuda dan pria kuat di daerahnya dan melakukan beberapa pelatihan saat dia tidak memiliki kegiatan apapun. Lagi pula, para perwira dan prajurit sekarang sebagian besar sudah tua, lemah, sakit, dan cacat, dan masalah dapat dengan mudah muncul. Huang Bingwen sangat gembira ketika mendengar ini. Awalnya aku berpikir kalau Tai Rusan ini tidak berhubungan baik denganku, tapi ternyata dia benar-benar melakukan sesuatu. Jumlah orang di daerah itu terbatas. Jika bandit dari Gunung Niutu benar-benar turun gunung dan menimbulkan masalah di daerah ini, aku bukan hanya akan kehilangan kepalaku, tapi juga jabatanku sebagai pejabat. Kapten Tai, Anda telah bersusah payah menjadi sukarelawan. Ini adalah kehormatan besar bagi negara kita. Sekarang, masalah perekrutan milisi akan diserahkan kepada Anda, dan subsidi uang dan gandum akan diberikan tepat waktu. Tai Rusan mengangguk setuju dan keluar untuk melakukan pekerjaannya tanpa banyak bicara. Sebenarnya Kapten berhati besi ini tahu betul bahwa Huang Bingwen bukanlah orang baik. Jika dia terus-terusan berada di dekatnya, cepat atau lambat masalah akan muncul. Saat merekrut milisi, perlu mengumpulkan orang-orang dari berbagai kota dan desa di luar kota. Bahkan saat pelatihan, hal itu dilakukan di luar tembok kota. Dengan cara ini, dia akan menjauhkan diri dari tim di bawah Huang Bingwen, dan tidak akan ada hubungannya dengan mereka di masa mendatang. Zhang Wendiao dipukuli hingga mati, dan Tai Rusan melarikan diri keluar kota. Huang Bingwen tidak mampu lagi berdiri tanpa seorang sarjana dan seorang prajurit di sisinya. Liang tidak menganggur. Jika Anda ingin melakukan apapun di dunia ini, Anda tidak dapat melakukannya tanpa uang. Kami juga tahu bahwa jika kami ingin melakukan hal-hal besar, uang dan makanan adalah hal yang paling penting. Pedang dan tombak membutuhkan uang, baju besi dan perisai membutuhkan uang, makanan untuk manusia dan kuda, semuanya terbuat dari koin tembaga dan perak. Bagaimana Anda bisa mencapai hal-hal hebat tanpa uang? Anda hanya cocok menjadi ikan di talenan orang lain. Meskipun Huang Bingwen tidak melakukan hal bodoh akhir-akhir ini adalah kesempatan bagus untuk menghasilkan banyak uang. Sebagai orang yang pernah menjelajah waktu, saya tentu tidak merasa puas hanya dengan membuka restoran untuk menghasilkan uang. Terus terang saja, Menara Songyue tidak lebih dari sekadar platform publisitas dan komunikasi. Perhatian Li yang telah beralih ke bidang lain, beras dan tepung olahan. Setelah tinggal di sana selama beberapa waktu, Li yang menemukan bahwa tidak ada penggilingan batu pada dinasti Zhou, dan beras hanya dapat ditumbuk dengan tenaga manusia atau hewan. Penggilingan batu sesungguhnya baru ditemukan pada periode musim semi dan musim gugur, dan tingkat teknologi dinasti Zhou hanya setingkat dinasti Shang dan Zhou, jadi wajar saja tidak ada seorang pun yang memahaminya.
Saat ini, kebanyakan orang kaya makan nasi. Meski belum bisa dibuat nasi olahan, namun nasi ini jauh lebih nikmat dibandingkan nasi gandum dan nasi kacang. Karena itu, terjadi perbedaan harga beras dan gandum yang sangat besar, dan masyarakat awam umumnya hanya mampu makan beras gandum. Gandum tidak diirik secara menyeluruh saat itu, dan masih ada lapisan tipis dedak di bagian luarnya. Jika Anda memasukkan benda ini ke dalam mulut Anda setelah memasaknya, tenggorokan Anda akan benar-benar sakit. Namun, jika gandum digiling menjadi tepung, ia dapat digunakan dalam berbagai cara. Bakpao, mie, bolu gulung, pangsit. Kalau jago ngolahnya, bikin pizza dan roti pun nggak akan jadi masalah. Selama Anda dapat memahami pasar ini, Anda secara alami akan menghasilkan banyak uang. Meskipun Niuer dan Maliu dianggap bawahannya di daerah itu, Liang jarang mengganggu mereka kecuali benar-benar diperlukan. Perusahaan keamanan itu berkembang pesat, dan Niuer telah menghasilkan banyak uang dengan melakukan bisnis yang sah, tetapi Liang hanya mengambil 5% dari laba bersih, tidak lebih dari itu. Maliu menjadi satu-satunya toko di kota kabupaten itu. Semua orang harus memberinya muka, jadi tentu saja dia menghasilkan banyak uang. Namun meski begitu, Liang tidak pernah mencoba berteman dengannya di depan umum, seolah-olah mereka hanya kenalan biasa. Mudah untuk mengatakan, menyembunyikan kemampuan dan menunggu saat yang tepat, tetapi berapa banyak orang yang benar-benar dapat melakukannya. Dan Liang adalah salah satunya. Sekarang Liang dan Lin Chuxue menjalani kehidupan yang bahagia dan nyaman. Mereka melakukan latihan kekuatan dan memukul karung pasir di halaman pusat kebugaran setiap hari. Lalu saya pergi ke restoran untuk mengurus semuanya. Pada dasarnya saya pulang untuk makan siang pada siang hari, dan menghabiskan sore hari menemani istri saya menghadiri kursus ilmu pengetahuan alam. Tetapi akhir-akhir ini Liang berkeliaran di kota kabupaten setiap hari. Setiap kali dia melihat tukang batu, dia pergi berunding dengannya, dan dia menghubungi lebih dari 1 atau 2 orang. Pada masa itu, penghasilan seorang tukang batu relatif rendah. Pekerjaan seorang tukang batu tidak berbeda dengan pekerjaan pengrajin lainnya. Tidak lain hanyalah memahat batu nisan, membuat gapura batu, batu untuk menunggang kuda, dan sebagainya. Tidak mungkin mengukir batu nisan untuk orang yang meninggal setiap hari. Sedangkan untuk hiasan batu lainnya, hanya orang-orang kaya yang membeli rumah baru yang akan membuatnya secara massal. Tidak mungkin membuat yang baru setiap hari. Oleh karena itu, tidak banyak tukang batu di kota kabupaten itu, bahkan tidak ada toko yang layak. Semua orang mengandalkan informasi dari mulut ke mulut, dan orang-orang dapat langsung mendatangi rumah mereka untuk mencari mereka ketika mereka mempunyai masalah. Liang bertanya ke banyak sumber dan menemukan rumah patung batu tersebut. Ketika Liang keluar hari ini, saya membawa beberapa undangan merah besar di tangannya. Liang terlihat sangat serius melakukannya, seakan-akan dia sedang mengundang tamu VIP yang sangat penting. Setiap kali Liang berkunjung ke sebuah rumah, Liang akan menundukkan kepala dengan penuh hormat dan dalam terlebih dahulu, lalu menyerahkan undangan besar berwarna merah itu dengan kedua tangan. Semua tukang batu itu adalah orang-orang miskin. Mereka dipandang rendah saat berjalan keluar. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, jadi mereka tidak berani mengulurkan tangan untuk mengambil jabatan itu. Apalagi yang menyampaikan undangan itu adalah seorang tokoh sarjana, yang derajatnya jauh lebih tinggi dari orang kebanyakan, semua orang merasa tersanjung. Setelah mengantarkan ke beberapa keluarga secara berturut-turut, Liang akhirnya menyelesaikan pekerjaannya. Dia kembali ke Menara Songyue dengan penuh minat dan langsung menuju dapur. Wang Gouwer, tunjukkan keahlianmu dan siapkan meja perjamuan terbaik untukku. Tidak peduli seberapa keras usahamu, aku ingin menghibur tamu-tamu terhormatku. Bab 107. Ketika Wang Gouwer mendengar bahwa Liang yang memanggilnya, ia pun segera menjawab dengan keras. Ketika waktu yang disepakati tiba, dia mulai sibuk dengan semangat tinggi. Meskipun kota kabupaten itu kecil, kota itu dikelilingi oleh pegunungan dan sungai serta berada di sebelah muara. Tidak ada konsep penangkapan ikan berlebihan pada zaman dahulu, jadi makanan lautnya sangat berlimpah dan terdapat berbagai jenis binatang buruan liar. Wang Gouwer menyiapkan semua hidangan dengan cepat dan terampil, dan menyiapkan beberapa hidangan dingin, tinggal menunggu tamu terhormat tiba.
Orang-orang di toko itu juga tahu bahwa Li yang akan memberikan ceramah hari ini, jadi mereka berdiri di pintu dengan mata terbuka lebar, menatap tajam ke semua orang di jalan. Terutama mereka yang berpakaian mewah dan tampak terpandang, mereka tampak sangat antusias hari ini, takutnya nanti menyinggung tamu-tamu pemilik tokonya. Namun anehnya, tamu-tamu berpenampilan terhormat itu tidak naik ke atas, melainkan makan di lantai bawah atau di ruangan pribadi lainnya. Waktu yang disebutkan Li yang hampir tiba, mengapa belum ada tamu terhormat yang datang? Maaf saya bertanya, apakah ini menara Song Yue? Ketika Qian berbalik, dia melihat seorang pria kekar berusia 30-an dengan tulang tebal. Dia mengenakan mantel pendek yang dilapisi bubuk batu. Pakaiannya penuh tambalan dan dia mengenakan sepasang sandal jerami di kakinya. Dia tampak seperti orang miskin. Untungnya, berkat pelatihan menyeluruh Li Yang, Qian tidak membeda-bedakan orang miskin dan lebih memihak orang kaya, dan masih menyapa semua orang dengan senyuman. Ini menara Song Yue. Apakah Anda di sini untuk mengantarkan makanan? Atau apakah pemiliknya ingin Anda membuat beberapa benda dari batu? Tunggu sebentar, saya akan menyambut Anda setelah menyambut tamu terhormat. Setelah berkata demikian, Qian mengalihkan pandangannya ke kejauhan lagi, dan melihat beberapa orang berbaju sutra berjalan ke arah ini, ia ingin menghampiri mereka. Kami di sini hanya sebagai tamu, silakan lihat. Pria itu mengeluarkan sebuah undangan merah besar dari tangannya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu dengan kedua tangannya. Ketika anak lelaki itu melihatnya, jantungnya mulai berdebar-debar karena ketakutan. Untungnya, dia bersikap profesional saat ini. Jika dia memperlakukannya dengan dingin, dia akan berada dalam masalah besar hari ini. Liang sangat mementingkan pelatihan karyawan dan menerapkan sistem penghargaan dan hukuman. Jika Anda memperlakukan orang miskin dengan buruk, bonus Anda untuk bulan itu akan langsung hilang. Umumnya, pelayan di restoran memiliki gaji tetap, tetapi Liang mengambil jalur upah modern, dengan gaji pokok hanya sebesar 50% dari pendapatannya, dan sisanya adalah bonus. Jika Anda bekerja tekun bulan ini, Anda bisa mendapat penghasilan 2 atau 3 kali lipat lebih banyak daripada rekan kerja Anda di restoran lain. Namun jika Anda melakukan hal buruk seperti tidak jujur, berbuat curang, atau memanfaatkan orang lain, bukan hanya bonus Anda yang akan dipotong, Anda juga harus diberhentikan dan mendapatkan hukuman. Penjaga toko Qian menyeka keringat dingin di dahinya dan tersenyum seperti bunga yang sedang mekar. Oh, setelah sekian lama, pemilik toko kami sudah menunggu Anda, tamu terhormat kami. Dia ada di ruang pribadi San di lantai 2. Saya akan mengantar Anda ke atas. Sejujurnya, pemuda itu benar-benar harus menemaninya ke atas, kalau tidak, tukang batu itu tidak akan tahu di mana letak tangganya. Sebagai orang miskin, dia bahkan tidak bisa mendapatkan daging secara teratur, jadi memiliki cukup nasi gandum untuk mengisi perutnya adalah berkah yang sangat besar. Dan hari ini, pemilik menara Song Yue mengundangnya ke sebuah pesta. Sungguh suatu kehormatan dan acara yang luar biasa. Ketika tukang batu mengikuti pemuda itu ke atas dan mengangkat tirai pintu, Liang segera berdiri dan datang menyambutnya dengan senyuman di wajahnya. Wang Sang tukang batu, Anda di sini. Saya khawatir Anda tidak akan memberi saya kehormatan ini. Silakan duduk. Anggur jenis apa yang ingin Anda minum? Apakah Anda memiliki pantangan makanan? Liang begitu perhatiannya, hingga dia sedikit terlalu perhatian. Tukang batu Wang kebingungan dan tidak bisa berkata apa-apa, tidak tahu harus menjawab apa. Tukang batu ini melakukan pekerjaan fisik yang berat, jadi meminum anggur untuk menghilangkan rasa lelah adalah hal terbaik, tetapi mereka biasanya tidak mampu membelinya. Hanya ketika pedagang asongan yang menjual minuman keras di pintu masuk desa sesekali lewat, barulah dia membeli sedikit untuk dicoba. Dia tidak tahu cara memesan hidangan terkenal di restoran. Melihat pihak lain sangat malu, Liang segera menyadari masalahnya. Turunlah dan ambil 2 kendi dari masing-masing anggur di restoran kita. Kita akan biarkan Wang si tukang batu meminumnya satu persatu dan melihat mana yang dia suka. Pelayan itu pergi ke sana bagaikan embusan angin, dan beberapa saat kemudian ia kembali sambil membawa nampan besar berisi kendi anggur. Pelayan lain mengikuti di belakang, membawa banyak hidangan dingin. Liang berdiri dan menuangkan anggur sendiri serta menyajikan hidangan dengan sumpit saji. Ini bukan hanya untuk tukang batu biasa, dia bahkan tidak begitu memperhatikan hakim daerah.
Jantung Wang Sang tukang batu berdebar kencang, ia tak dapat menahan diri untuk mendesah dalam hatinya. Sarjana ini memang beda, mereka begitu baik kepada orang lain. Tukang batu tidak berpenghasilan banyak dan dipandang rendah dimanapun mereka pergi. Dia belum pernah diperlakukan sebaik ini sebelumnya, jadi dia merasa sangat tersentuh. Tidak lama kemudian, 4 tukang batu lainnya datang. Liang tidak menunjukkan pilih kasih dan memperlakukan mereka semua dengan tulus. Wang Gouwer, sajikan makanannya. Mengikuti teriakan Liang, koki Wang Gouwer memamerkan energinya di dapur dan menyiapkan masakan spesialnya satu per satu. Tak lama kemudian meja itu penuh dengan hidangan lezat. Tukang batu Wang mengambil sumpit dan menggigitnya dengan gemetar, matanya terpejam karena bahagia. Ini benar-benar makanan lezat. Butuh waktu puluhan tahun baginya untuk menyadari bahwa menyantap makanan lezat itu begitu membahagiakan. Para tukang batu lainnya pada awalnya agak ragu-ragu, tetapi begitu melihat tukang batu Wang mengangkat sumpit dengan gerakan cepat, mereka pun segera mengikutinya. Liang tidak menggerakkan sumpitnya, tetapi tersenyum dan membantu menuangkan anggur. Dia terus makan sampai semua orang mulai bersendawa, lalu dia memperlambat makannya. Tuan Cendekiawan, saya benar-benar merasa tidak pantas bagi seseorang dengan status seperti Anda untuk menyajikan anggur dan makanan kepada kami, kata Wang sang tukang batu. Apakah ada yang bisa kami lakukan untuk Anda? Jangan ragu untuk bertanya. Dengan jamuan makan ini, kami tidak butuh upah apapun. Kami akan melakukan apapun yang Anda minta. Para tukang batu lainnya bersendawa dan mengungkapkan harapan mereka agar bisa bekerja lebih keras untuk Liang. Semuanya, jangan cemas. Bagaimana mungkin kalian tidak dibayar untuk pekerjaan kalian? Kalian tidak hanya harus dibayar, tetapi kalian juga harus mendapatkan lebih. Izinkan saya bertanya, bagaimana kalian biasanya menetapkan harga untuk barang-barang yang kalian hasilkan? Itu berbeda-beda. Itu tergantung pada ukuran objek yang diukir dan berapa lama waktu yang dibutuhkan. Secara umum, Anda tidak dapat menghasilkan banyak uang, kata tukang batu Wang dengan agak malu. Kami semua adalah tukang batu biasa. Kudengar dari para tetua bahwa ada tukang batu yang dipekerjakan oleh kaisar di istana. Mereka adalah orang-orang yang menghasilkan banyak uang dengan keterampilan mereka. Tukang batu Wang juga sangat memperhatikan reputasinya. Dia takut Liang akan memandang rendah profesi tukang batu, jadi dia mencoba membuat koneksi di dalam istana. Sebenarnya ada banyak tukang batu di dinasti Zhou, tetapi berapa banyak yang bisa digunakan di istana kekaisaran? Itu tidak lebih dari sekedar memperindah citra diri Anda sendiri. Liang tidak menunjukkan rasa jijik sedikit pun, tetapi bertanya dengan sungguh-sungguh, berapa penghasilan seorang tukang batu di istana dalam sehari? Apakah para tetua sudah memberitahumu? Tukang batu Wang sebenarnya tahu sedikit tentang cerita itu, dan berkata dengan bangga, saya benar-benar tahu ini, konon Anda bisa mendapat 500 koin sehari. Ini sungguh harga yang sangat tinggi. Jika dikonversi ke mata uang modern, jumlahnya akan lebih dari 2,3 juta rupiah sehari, yang sangat banyak bagi seorang pengrajin. Baiklah, saya akan mempekerjakan kalian semua, dan kita akan mulai dengan harga ini. Liang berkata dengan tegas. Bab 108. Begitu kata-kata ini diucapkan, belum lagi yang lain, bahkan Wang sang tukang batu sendiri tercengang. Tadi, demi menyuburkan profesi tukang batu, aku menaikkan sedikit harga yang diwariskan oleh para tetuaku. Sebenarnya semua orang ke sana hanya untuk ngobrol, dan membual tidak kena pajak, tapi Liang menanggapinya dengan serius. Meskipun Wang sang tukang batu adalah orang miskin, dia punya ambisi besar. Ketika dia mendengar orang lain menanggapinya dengan serius, dia langsung menggelengkan kepala dan melambaikan tangannya. Tidak, aku hanya mengatakannya dengan santai. Siapa yang tahu apa yang dikatakan orang tuaku itu benar atau tidak? Mungkin mereka hanya membodohi kami. Mari kita mundur selangkah dan katakan, bahkan jika kami benar-benar bisa mendapatkan 500 koin tembaga, itu hanyalah seorang tukang batu di istana, lalu siapakah kami? Tukang batu lainnya semuanya adalah pekerja sederhana. Meskipun mereka miskin, mereka tidak akan pernah menipu orang lain, dan mereka semua setuju. Namun Liang berdiri sambil memegang segelas anggur di kedua tangannya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Kalian semua adalah orang-orang yang bermoral tinggi.
Kalian harus menjadi panutan bagi generasi kita. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk berteman dengan orang-orang seperti kalian. Harganya berdasarkan ini, tidak kurang sedikit pun. Tapi kita perlu menandatangani kontrak. Saya sudah merancangnya, silakan lihat. Liang mengambil kontrak itu dan menyerahkannya dengan hormat kepada tukang batu Wang. Namun Wang sang tukang batu tidak mengambilnya dengan tangannya. Sebaliknya, ia tersenyum getir dan berkata, "Wahai cendekiawan, kami semua adalah orang miskin. Bagaimana kami dapat mengenali kata-kata? Kami semua buta huruf. Tolong bantu kami membacanya." Liang tidak sopan dan mulai membaca kontrak. Perjanjian kerahasiaan, kami mempekerjakan seseorang untuk mengukir sesuatu. Upah hariannya tidak kurang dari 500 koin untuk jangka waktu 1 bulan. Pekerjaan yang dilakukan selama periode ini tidak boleh diungkapkan kepada orang lain, jika tidak, Anda akan dihukum. Jika kau membocorkan rahasia keluarga kami, kau akan didenda 100 kali lipat dari gajimu. Kata-kata saja tidak cukup, jadi tulislah sebagai bukti. Dokumen itu ditulis dengan cara yang sederhana, sehingga bahkan Wang sang tukang batu dan gerombolannya, yang tidak berpendidikan, dapat memahaminya. Orang-orang ini saling memandang, merasa curiga. Setelah beberapa lama, Wang sang tukang batu berbisik, "Tuan Liang, kami mengerti masalah ini. Melebihi spesifikasi makam adalah hal yang sangat serius. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan masuk penjara. Baiklah, kita bisa mengukirnya secara rahasia dan kamu bisa menguburnya di makam pada malam hari. Dengan begitu, tidak akan ada yang tahu tentang itu dan kita tidak perlu khawatir." Mendengar ini, Liang tidak bisa menahan tawa dan menangis. Setelah sekian lama, tukang batu ini telah menyebabkan kesalahpahaman besar. Pada masa itu, sistem penentuan tingkatan makam sangat ketat. Ada peraturan ketat bagi pejabat kerajaan dan rakyat biasa, dan pelanggaran akan dihukum berat. Tukang batu Wang melihat bahwa dia bertingkah misterius dan mengira dia akan melakukan pekerjaan tersebut, tetapi kenyataannya tidak demikian. Anda salah paham. Hal-hal yang saya minta Anda ukir sama sekali tidak melanggar hukum. Yakinlah bahwa semua uang yang Anda hasilkan adalah uang yang halal. Setelah mendengar ini, Wang sang tukang batu dan gerombolannya akhirnya menghela napas lega, tetapi juga merasa sedikit kecewa. Dapat dimengerti bahwa mereka mengambil risiko untuk mendapatkan uang ini, tetapi keterampilan mereka tidak menonjol, jadi mengapa mereka harus meminta upah setinggi itu? Bukankah mereka akan merasa bersalah karenanya? Liang juga tidak mengatakan apa-apa. Dia mengeluarkan beberapa gambar dan membagikannya kepada setiap orang. "Ini yang saya ingin kalian ukir. Jangan lihat gambar satu sama lain. Kerjakan saja pekerjaan kalian sendiri. Ini akan memakan waktu 1 bulan. Kecuali untuk makan, minum, buang air besar dan buang air kecil, semua waktu lainnya dihabiskan untuk bekerja. Lakukan semampumu. Setelah sebulan, kita semua bisa kembali menjalani hidup dengan damai. Jika barang-barang ini sudah usang, aku akan kembali kepadamu dan kita bisa terus bekerja sama." Wang sang tukang batu dan gerombolannya semuanya orang jujur. Mereka segera menempelkan gambar itu dekat dengan wajah mereka karena takut terlihat oleh orang lain. Baru setelah melihatnya mereka menyadari bahwa ini sama sekali bukan proses yang rumit, sebenarnya sangat mudah. Beberapa gambar berupa lempengan batu besar dengan ukiran halus dan lubang di atasnya. Beberapa berbentuk silinder dengan ukiran halus pada permukaannya. Mereka benar-benar tidak tahu untuk apa benda ini digunakan. "Sarjana, kamu hanya melakukan pekerjaan seperti ini. Kamu bisa mengeluarkan gaji sebanyak itu. Ini, aku tidak pantas menerimanya." Liang tersenyum dan berkata, "Dalam sebulan, kalian masing-masing akan memiliki halaman kecil tempat kalian bisa makan, minum, buang air besar dan kecil, dan akan ada seseorang yang melayani kalian. Kamu juga punya anggur dan daging, dan istrimu di rumah punya uang saku. Aku juga akan membiayai sekolah swasta anak-anakmu. Singkatnya, kamu harus bekerja keras. Saya akan melakukan pekerjaan ini." Tukang batu Wang berdiri dengan penuh semangat. "Pekerjaan ini sangat mudah. Saya bisa melakukan banyak hal dalam sebulan. Saya hanya bisa tidur paling lama 2 jam sehari. Saya akan tidur selama 1 jam. Tuan Li sangat murah hati, kita harus melakukan pekerjaan dengan baik bahkan jika itu mengorbankan nyawa kami."
Para tukang batu itu sangat gembira dan mata mereka semua berbinar karena kegembiraan. Itu 15 untai uang tunai per bulan. Bagaimana ini bisa ditoleransi? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan uang sebanyak ini pada hari kerja? Liang tersenyum dan mengangguk, berkata, kalian masih perlu istirahat dan makan dengan baik, agar kalian dapat melakukan pekerjaanmu dengan baik. Kita sudah membuat kesepakatan sebelumnya, jika ada yang membocorkan gambar kerjaku, itu tidak akan ditoleransi. Sudah jelas tertulis hitam di atas putih bahwa dendanya 100 kali lipat dari upah. Kalau aku datang ke rumahmu untuk mengambil 1.500 guan, jangan mengeluh karena jumlahnya terlalu banyak. Para perajin itu begitu ketakutan hingga mereka menjulurkan lidahnya. Jumlah uangnya sangat besar dan mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Setelah kita mulai bekerja sama, kita akan menjadi keluarga. Kamu tidak harus bekerja untuk orang lain di hari kerja. Bahkan jika tidak ada pekerjaan, aku akan mendapat 3 untai koin tembaga setiap bulan sebagai tunjangan hidup. Liang tidak bisa lagi digambarkan sebagai orang yang murah hati, dia hanyalah seorang anak laki-laki yang suka menyumbangkan uang. Tukang batu uang dan rekan-rekannya tidak dapat mempercayai telinga mereka. Selama Anda mengambil pekerjaan ini, Anda akan memiliki harapan untuk sisa hidup Anda. Ini sungguh khayalan belaka. Sebuah keluarga kaya pada dinasti Zhou besar dengan penghasilan yang baik hanya memperoleh 100 koin tembaga sehari, dan itulah total pendapatan seluruh keluarga. Maksud Liang sangat jelas. Dia akan menerima tunjangan penyelesaian setiap bulan di masa mendatang, dan dia akan dapat makan dan minum dengan baik meskipun dia tidak bekerja. Kebahagiaan ini datang terlalu tiba-tiba. Wow, Tuhan punya mata. Aku heran kenapa burung murai itu berkicau sepanjang pagi kemarin. Ternyata itu semua karena kebaikanmu, Tuan Cendekiawan. Aku akan berterima kasih padamu seumur hidupku. Keluarga Wang sang tukang batu sesungguhnya berada dalam situasi yang sangat sulit. Orang tuanya lemah, istrinya tidak dapat bekerja karena kekurangan gizi, dan dia memiliki seorang putri berusia 3 tahun. Sekarang saat dia hampir putus asa, dia bertemu dengan seorang pemilik toko yang sangat murah hati. Dia sungguh ingin mengeluarkan hatinya dan memperlihatkannya. Jangan khawatir, Tuan Cendekiawan. Jika gambar ini bocor, aku akan melawan bajingan ini sampai mati bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku sendiri. Kami semua bersumpah bahwa jika cetak biru itu bocor, tidak seorang pun dari kami akan selamat. Ini akan membuktikan ketidakbersalahan kami. Kata-kata ini membuat Liang takut. Wajar jika pihak lain berterima kasih padanya, tetapi agak di luar kendali baginya untuk menjadi begitu bersemangat sekarang. Semuanya tidak akan seserius itu. Liang berkata sambil tersenyum, singkatnya, kembalilah dan buat persiapan sendiri. Kereta akan menjemput kalian besok. Jika aku, Liang, bisa menjadi sangat sukses di masa depan, aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Bersambung ke bab selanjutnya.